Seperti yang kita sama-sama ketahui, bahwa dalam bahasa Arab, kata selalu dikelompokkan dalam dua kategori. Muzakkar, laki-laki, dan muannats, perempuan. Bukan hanya manusia, bahkan benda-benda sekalipun selalu dimasukkan dalam dua kelompok ini. Ada benda-benda yang masuk dalam kelompok laki-laki dan ada benda-benda yang masuk dalam kelompok perempuan. Nah, berkaitan dengan orang, kalau misalkan kita mengatakan muslim laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah muslimun. Kalau muslimnya perempuan, maka muslimatun, ada tamarbutoh. Falahun, petani laki-laki, falahatun, petani perempuan. Tolibun, mahasiswa laki-laki. Kalau mahasiswanya perempuan, mahasiswi, tolibatun, bahasa Arabnya. Dan begitu seterusnya. Ma huwal ismu. Ismun ya. Apa itu isim? Isim adalah semua kata yang merujuk kepada nama orang, nama tempat, makhluk-makhluk, benda mati, makhluk hidup, keterangan tempat, kota-kota, atau semuanya, kata sifat, bentuk-bentuk, warna, dan semuanya selain kata kerja dan huruf. Kata kerja semisal memakan, menulis, membaca, itu kata kerja, berarti bukan isim. Huruf semisalnya min, dari, ila, ke, bi, dengan, atau yang lain-lain. Maka semua kata yang bukan huruf dan bukan kata kerja berarti isim. Berarti isim itu lebih luas cakupannya ketimbang kata kerja dan huruf. Gitu ya. Itu isim. Nah, isim ketahuilah, dalam hal ini kita akan belajar tentang isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Nah, isim-isim itu ujungnya harokat terakhir dari semua isim itu ada dua. Ada yang harokat terakhirnya itu bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Kemarin kita udah belajar tentang jamak-jamak. Kan jamak-jamak ada yang polanya huruf terakhirnya bertanwin, ada yang tidak. Contoh, misalkan kayak karimun mufrad, jamaknya kiromun, ujungnya mun, tanwin kan. Tajirun, jamaknya tujarun, un bertanwin. Yang tidak bertanwin kayak tobibun, atibau, atibau, u-nya nggak bertanwin. Asatidu, du-nya nggak bertanwin. Dan banyak yang lain. Nah, isim-isim yang ujungnya bertanwin dan tidak bertanwin itu ada namanya. Nah, kalau isim-isim itu huruf terakhirnya bertanwin, maka disebut dengan isim munsharif. Ismun munsharifun. Isim munsharif. Sedangkan isim-isim yang huruf terakhirnya tidak bertanwin, maka disebut dengan isim ghairu munsharif. Isim yang tidak bertanwin. Itu secara mudahnya. Tapi sesungguhnya ada tambahan. Isim munsharif itu memang pada mulanya adalah isim-isim yang ujungnya tanwin. Seperti ini ya. Kayak kitabun, Muhammadun, masjidun, madrasatun, itu bertanwin ujungnya. Tetapi ada ciri lain bahwa isim itu munsharif. Selain bertanwin ujungnya, ciri lain bahwa isim itu adalah munsharif adalah ketika isim itu
diawali oleh alif lam. Coba lihat ke sini. Contoh ghairul munsharif kan seperti misalnya kayak atibba'u. Atibba'u ini kan pola jama yang tidak bertanwin. Atibba'u. Nah ini tidak bertanwin kan? Berarti ini masuk isim ghairul munsharif. Tetapi ketika atibba'u diawali oleh alif lam, maka dia tidak lagi menjadi ghairul munsharif, tetapi menjadi isim munsharif. Jadi isim munsharif itu mudahnya atau secara operasional yang lebih aplikatif itu sesungguhnya bukan hanya isim yang ujungnya bertanwin, tetapi juga isim yang awalnya ada alif lam. Kenapa? Karena ketika sebuah kata semula dia isim ghairul munsharif, atibba'u, asatidu, sayatinu, salatinu, marojinu dan sebagainya, ketika diawali oleh alif lam, maka status ghairul munsharifnya gugur, hilang. Maka definisi isim munsharif kita buat lebih mencakup. Isim munsharif adalah setiap isim yang huruf terakhirnya bertanwin atau diawali oleh alif lam. Sedangkan isim ghairul munsharif adalah isim yang ujungnya tidak bertanwin dan tidak ada alif lam. Kita tahu isim itu kan kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Kalau nggak ada alif lam tanwin. Nah, tetapi isim ghairul munsharif itu meskipun tidak ada alif lam dia enggak tanwin karena ghairul munsharif gitu. Maka definisi isim ghairul munsharif saya ulangi lagi. Isim ghairul munsharif itu definisinya adalah isim yang huruf terakhirnya tidak bertanwin atau tidak diawali oleh alif lam. Sedangkan isim munsharif sebaliknya berarti adalah isim yang ujungnya bertanwin atau diawali oleh alif lam. Ya, sekarang coba tebak-tebakan kata-kata yang saya sebutkan ini isim munsharif ataukah ghairul munsharif ya? Muhammadun munsharif. Ibrahimu munsharif. iya. Khadijatu Munsharif. Zaidun Munsharif. Hindun Munsharif. Falahun Munsharif. Du'atun Munsharif. iya. Terus lagi syayatinu Munsharif. fuqara'u Ghair munsharif. iya. Ruhama'u. Ghair munsharif. Nah, seperti itu. Jadi contoh-contoh isim munsharif adalah yang ujungnya bertanwin. Sekarang kalau misalkan al-asatidu munsharif. Kenapa? Ada alif lam. Ar-ruhama'u Munsharif. ruhama'u. Ghair munsharif. Nah, jadi mudah ya. Udah. Jadi cara mengidentifikasi sebuah isim itu munsharif atau ghair munsharif, perhatikan pertama depannya ada alif lam atau tidak. Kedua, ujungnya bertanwin atau tidak. Cuma kalau kata Arabnya itu tidak berharokat, kan tanwin tidak kelihatan. Misalkan kitabun, nggak diharokat itu. Ada kelihatan nggak tanwin pada huruf terakhir? Nggak kelihatan. Tapi kalau alif lam kelihatan, al-kitabu. Jadi kalau ada alif lam jelas itu munsharif sekali. Nah, tapi kalau nggak ada harokatnya, kita harus tahu kata-kata itu bacanya harus bertanwin atau tidak bertanwin. Makanya kalau kita belajar sebuah kata, menyebutkannya itu harus benar. Bertanwin, sebutkan bertanwin. Muhammadun. Kalau tidak bertanwin, sebutkan tidak bertanwin. Kita kemarin udah belajar pola-pola jama kan? Ada yang ujungnya bertanwin, ada yang tidak. Kenapa? Ini maksudnya. Karena nanti akan ada konsekuensi logis. Isim munsharif dan isim ghair munsharif nanti ketika diharokati dalam posisi sebagai majrur nanti ada keunikan tersendiri.